Selamat malam, shalom Bapak Ibu Saudara Tuhan kasihi. Apa kabar Anda hari ini? Tentu harapan kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam lindungan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara Tuhan kasihi, tanggal 12 November yang lalu anak saya yang pertama itu sakit, ya. 2 hari badannya demam. Saya sebagai ayah, sebagai orang tua, ya, kami khawatir, ya, bersama dengan istri khawatir. Apakah demam berdarah atau apa, ya? Tetapi satu hal kami hanya bisa berserah kepada Tuhan. Kami berdoa, ya. Kami andalkan Tuhan. Saya teringat firman Tuhan yang berkata, Bapak Ibu, dalam Matius 18 ayat 19-20 yang berkata, "Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka." Saya teringat firman Tuhan ini dan saya ucapkan, saya ajak istri saya katakan, ayo kamu dukung saya, kita sepakat, kita berdoa meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menyembuhkan anak kita, supaya tidak sampai masuk ke rumah sakit. Karena sorenya itu hari Jumat, ya, kita bawa ke klinik, dikatakan nanti kalau masih panas boleh balik lagi, kita akan cek darah. Saya tidak tega kalau sampai diambil darahnya, ya, karena itu pasti sakit. Lalu saya juga minta dukungan doa dari hamba-hamba Tuhan, ya. Puji Tuhan, puji Tuhan Bapak Ibu, hari Minggunya tanggal 14, ya, pagi anak saya sudah sembuh Bapak Ibu, ya. Puji Tuhan. Tuhan mendengar ketika kita berdoa dengan sepakat meminta kepada Bapa kita di sorga. Tuhan mendengar, Tuhan akan menjawab. Hari ini kita akan berdoa syafaat nanti, ya. Ini ibadah doa. Mari kita dukung pendoa syafaat kita. Kita sepakat dengan para pendoa kita, maka sesuatu pasti terjadi. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Bapak, terima kasih ya Tuhan buat hari ini. Kau telah menyertai kami sepanjang hari ini, memberi kekuatan kepada kami, sehingga kami Tuhan boleh ada sampai hari ini Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Besar kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Besar setia-Mu ya Tuhan kepada kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena itu ya Bapak, malam hari ini Tuhan kami memberikan waktu kami Tuhan. Kami mau fokus memuji, menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh datang kepadamu Tuhan, sesuatu pasti terjadi Tuhan. Yang lemah pasti dikuatkan, yang beban berat hari ini akan Tuhan beri kelegaan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mengasihi-Mu Tuhan. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Yesus Kristus, Tuhan yang kudus, kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang telah bertahta di surga. Yesus Kristus namanya. Hosana, Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana
padamu ya Bapa. Haleluya Yesus. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Yesus Kristus Tuhan yang kudus, kami ada di sini, masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang telah bertata di surga. Yesus Kristus namanya. Hosana, Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Kami yang ada di sini, masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang telah bertata di surga. Yesus Kristus namanya. Katakan Hosana, 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 Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Kami yang ada di sini, yang ada di sini, masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang telah bertata di surga. Yesus Kristus namanya. Hosana, Hosana, Hosana di tempat yang
namanya, yang bertata di atas pujian umatnya. Haleluya. Besarkanlah namanya, oh Yesus Tuhan. Mari bersyukur sebab Dia baik, bahwasannya selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Syakala bakala laba-laba, syakala balarabalaba taseka, syalana bararabalaba taseka, syalana bararabalaba taseka. Haleluya. Mari bangunkan iman dengan Bapa. Mari mendekat kepadanya. Dia yang mendengar seruanmu, Dia yang selalu ada padamu. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, Allah yang setia. Terpujilah namamu ya Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Besar kasih-Mu ya Bapa. Haleluya. Terima kasih ya Bapa, kehadiran-Mu tengah-tengah kami. Hadirat-Mu sungguh menjamah kami Tuhan. Hadirat-Mu memberikan ketenangan di jiwa kami, bahkan kesembuhan kepada kami yang sakit. Karena ada kuasa dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu berkuasa Tuhan untuk menjamah kami Tuhan, melawat kami hari ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Seperti wanita mengurangimu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu, Yesus Engkau baik bagi. Sekali lagi katakan, seperti wanita mengurapimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku
berikan kami kesempatan Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu, urapi dan pakai hamba-Mu ya Tuhan. Sehingga setiap firman yang disampaikan Tuhan boleh memberkati setiap jemaat-Mu yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan kehidupan kami ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Baik, kita akan sama-sama membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tema firman Tuhan pada malam hari ini adalah penundukan diri kepada Allah, kunci kemenangan melawan iblis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sadar atau tidak sadar, sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita memiliki musuh yang tidak kelihatan yang berada di sekitar kita. Musuh kita selalu mengintai kehidupan kita. Dia mencari waktu yang tepat untuk menjatuhkan kita. Seperti firman Tuhan berkata di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis bekerja siang dan malam, dia tidak pernah lelah, dia selalu mencari orang yang menjadi sasarannya dan menjatuhkan orang-orang yang menjadi mangsanya dia. Iblis bekerja mencuri damai sejahtera kita, mencuri kesehatan kita. Apapun yang ada pada kita dia curi. Dia membunuh, bahkan membinasakan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu waspada, kita perlu sadar. Jika iblis datang menggoda kita, kita perlu sadar dan kita harus tahu cara melawannya. Nah, malam hari ini kita akan belajar beberapa hal apa yang harus kita lakukan agar kita menang melawan iblis. Yang pertama, kita harus tunduk kepada Allah seperti firman Tuhan berkata tadi dalam Yakobus 4 ayat yang ke-7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tunduk artinya sikap taat penuh kepada perintah-perintah Tuhan. Perintah-perintah Tuhan itu seperti apa? Seperti tertulis di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Di situ banyak perintah-perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan setiap hari, maka kita akan mengerti firman Tuhan dan kita bisa menggunakan firman itu untuk melawan kuasa kegelapan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perintah-perintah Tuhan itu banyak. Dan kalau kita bahas malam hari ini tidak akan habis-habisnya. Tapi malam hari ini saya akan kasih contoh beberapa hal saja, tidak banyak yang harus kita lakukan, yaitu perintah-perintah Tuhan. Yang pertama adalah perintah Tuhan adalah saling mengasihi. Yohanes 13 ayat yang ke-34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Saling mengasihi di sini adalah perintah Tuhan bagi setiap anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya. Oleh karena itu, kita harus mengasihi satu dengan yang lain. Jika di antara kita masih ada pertikaian atau permusuhan, berarti kita belum mengikuti perintah Tuhan. Kita masih melanggar perintah Tuhan. Dan kalau kita melanggar perintah Tuhan, artinya iblis mengambil kesempatan dalam hal itu. Kita sering berkata bahwa mengasihi orang yang baik kepada kita itu gampang. Tapi bagaimana kalau kita mengasihi orang yang menjengkelkan kita, yang membuat kita marah? Apakah kita mengasihi? Ya, kita tetap mengasihi karena itu adalah perintah Tuhan bagi kita semua anak-anak Tuhan. Baik, yang kedua adalah apa yang harus kita lakukan agar kita menang terhadap iblis.
Yang kedua adalah menggunakan firman Tuhan. Salah satu kunci kemenangan kita melawan iblis adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah pedang atau senjata rohani orang-orang percaya yang luar biasa, yang kita gunakan untuk menyerang iblis. Ketika iblis datang menggoda dan menipu kita, ada firman Tuhan. Kita harus lawan iblis dengan firman Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan dalam Ibrani 4 ayat yang ke-14 berkata, sebab firman Tuhan Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan itu hidup, berkuasa, dan mampu menghancurkan segala kuasa kegelapan. Tuhan Yesus pada saat dia dicobai di padang gurun oleh iblis, dia juga menggunakan firman Tuhan. Seperti yang diceritakan di dalam Matius 4 ayat 1 sampai ke 11 tentang pencobaan di padang gurun. Tuhan Yesus berkata, ada tertulis Matius 4 ayat yang ke-4. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat yang ke-7. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Tuhan Yesus selalu menggunakan firman Tuhan. Yang ketiga, Matius 4 ayat yang ke-10. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita mengetahui dan memahami firman Tuhan, maka kita dapat menyerang iblis yang datang menggoda kita. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan agar kita menang melawan iblis? Berdoa. Ini kita semua sudah tahu ya Bapak Ibu semua. Berdoa. Salah satu kemenangan kita melawan iblis adalah doa. Doa bukan doa yang biasa-biasa saja, tetapi doa yang penuh dengan otoritas, penuh dengan kuasa. Karena Tuhan sudah memberikan kepada kita kuasa dan otoritas. Oleh karena itu kita pakai kuasa itu untuk menginjak ular dan kalajengking. Seperti firman Tuhan berkata di dalam Lukas 10 ayat yang ke-19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Jadi kita berdoa itu dengan penuh kuasa karena Tuhan itu sudah memberikan kuasa dan otoritas kepada kita. Ketika kita sedang sakit, kita perkatakan, hai penyakit sembuh di dalam nama Yesus. Kita perkatakan dengan penuh otoritas, jangan Tuhan aku sakit ya. Kita harus perkatakan dengan penuh otoritas, penuh keberanian. Orang yang sedang di dalam keterikatan dengan kuasa kegelapan, kita harus perintahkan kuasa kegelapan engkau pergi, lepaskan orang yang terikat itu. Seperti itu kita harus berkata dengan penuh otoritas, kita berkata dengan penuh dengan keberanian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Smith Wigglesworth adalah seorang hamba Tuhan yang dipakai luar biasa oleh Tuhan pada zamannya. Dia tuh selalu berdoa dengan otoritas nama Tuhan. Dia dipakai Tuhan dan dia memerintahkan pada orang yang mati. Yang mati dibangkitkan. Dia perintahkan dalam nama Yesus, yang mati dibangkitkan. Dan dicatat di dalam pelayanannya ada 14 orang mati yang dibangkitkan. Dan ribuan orang yang sakit disembuhkan. Orang yang terikat dilepaskan. Wah, luar biasa. Kita perlu contohi. Kita harus berdoa dengan penuh otoritas dan keberanian. Karena Tuhan sudah berikan kuasa itu kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada bulan Maret ya, pernah saya kesaksian di doa Selasa juga saya kena COVID. Waktu hari pertama benar-benar saya menggigil ya. Dan hari kedua saya mulai sudah tidak merasakan makan ya, udah gak ada rasa lagi, badan mulai sakit semuanya. Saya berpikir, waduh bagaimana ini, dan banyak berita-berita di TV di manapun banyak orang yang meninggal dan itu suara kadang menghantui kita. Saya sambil berbaring,
saya mulai bangun, duduk di tempat tidur saya. Saya perkatakan dengan iman, dengan kuasa dan otoritas dari Tuhan. Karena saya berpikir saya sudah diberikan kuasa dan otoritas oleh Tuhan. Saya bangun, saya duduk, saya berdoa kepada Tuhan. Saya berkata, hai roh ketakutan pergi, roh kematian pergi di dalam nama Yesus. Engkau tidak berhak atas hidupku. Saya perkatakan seperti itu. Saya berdoa untuk bangsa, buat orang-orang yang sedang dilanda oleh roh ketakutan, oleh roh kematian. Saya perkatakan di dalam nama Yesus, roh ketakutan pergi, roh kematian pergi. Saya perkatakan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan apa yang terjadi hari ketiga saya sudah bisa bangun, saya sudah bisa makan. Tapi namanya COVID kan harus diisolasi selama 14 hari. Di dalam 14 hari itu saya tidak tidur-tidur saja. Tapi saya bisa bekerja dari rumah. Walaupun saya diisolasi 14 hari. Kita bersyukur kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita diberikan kuasa dan otoritas oleh Tuhan. Ketika kita sakit atau apapun dalam kelemahan. Mari kita perkatakan dengan iman kita. Dengan otoritas yang Tuhan berikan kepada kita. Maka itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Yang ketiga, yang keempat, apa yang harus kita lakukan agar kita menang melawan iblis. Yang keempat adalah pujian dan penyembahan. Pujian dan penyembahan adalah salah satu senjata kita melawan iblis. Ketika umat Tuhan menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan, Tuhan hadir dan Tuhan bertakhta di atas pujian umatnya. Dan ketika Tuhan hadir, kelepasan terjadi. Pemulihan terjadi, mujizat terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menganggap enteng pujian dan penyembahan. Tapi mari kita naikkan pujian dan penyembahan yang sungguh kepada Tuhan. Karena dengan pujian dan penyembahan kita dapat melawan setiap kuasa-kuasa kegelapan. Sakit penyakit apapun itu, setiap belenggu dilepaskan lewat pujian dan penyembahan. Sebagai contoh, pada saat Raja Saul diganggu oleh roh jahat, Daud diperintahkan oleh Saul untuk menghibur hatinya. Nah, pada saat Daud menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan lewat permainan kecapinya, maka pada saat itu juga roh jahat itu undur daripada Saul. Jadi naikkan pujianmu dengan sungguh kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pernah di gereja kita ada jemaat yang memiliki asisten rumah tangga. Nah, asisten rumah tangga ini mengalami kerasukan setan dan dia dibawa ke gereja waktu itu. Dibawa ke pastori dan banyak orang sudah mendoakan dia. Tetapi setannya tidak pergi-pergi juga. Dan akhirnya kita di gereja ada doa semalaman. Kita bawalah dia ke gereja. Kita tidak menumpangkan tangan atasnya. Tapi kita suruh saja dia duduk ikut pujian dan penyembahan. Dan kita hanya memuji, menyembah Tuhan. Pada saat kita menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan, dia berlari, dia tidak tahan, dia lari dari ruangan, dia keluar. Dia ke kamar mandi dan dia mengalami pelepasan di situ. Luar biasa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat pujian kita dinaikkan pada Tuhan, maka belenggu-belenggu setan dilepaskan. Amin. Dan masih banyak hal lagi. Lewat pujian dan penyembahan ada kemenangan terjadi. Seperti ketika Raja Yosafat menghadapi Bani Moab dan Bani Amon yang datang menyerang Raja Yosafat. Raja Yosafat dan rakyatnya menjadi takut. Tetapi dia tidak tinggal diam saja. Dia memanggil orang-orang dan memilih beberapa orang untuk menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Dan saat mereka menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan, Tuhan mengadakan penghadangan pada musuh-musuh mereka dan musuh-musuh mereka dikalahkan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi kita harus tahu caranya untuk menang melawan kuasa kegelapan. Yang pertama tadi kita sudah baca dan kita dengar, kita tunduk kepada Allah. Tunduk artinya memiliki sikap taat penuh kepada perintah-perintah Tuhan. Dan perintah-perintah Tuhan itu tadi yang saya sampaikan ada 3. Saling mengasihi, saling mengampuni, berkata benar seorang kepada yang lain. Dan yang kedua, jika kita mau menang terhadap iblis, kita gunakan firman Tuhan. Yang ketiga,
naikkan doamu dengan penuh kuasa dan otoritas, maka mujizat Tuhan terjadi. Yang keempat adalah pujian penyembahan yang sungguh kepada Tuhan, maka kelepasan terjadi, pemulihan terjadi, belenggu dilepaskan. Amin buat firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sehari-hari kita mempraktekannya supaya kita menang terhadap iblis. Mari kita sama-sama naikkan pujian, Roh Allah yang hidup penuhiku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini engkau sedang sakit di rumah, engkau sedang mengalami kelemahan di dalam tubuhmu. Mari perkatakan firman Tuhan, mari berdoa dengan
kuasa dan otoritas dari Tuhan, maka engkau akan mengalami kelepasan, mujizat daripada Tuhan. Mari malam hari ini angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang sakit. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang dalam pergumulan, sakit penyakit. Dengan kuasa dan otoritas Tuhan, kami perkatakan jadilah sembuh, jadilah pulih, yang terikat dilepaskan di dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat-Mu terjadi bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan yang percaya dan berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Bila kami boleh diingatkan kembali ya Tuhan, dan kami boleh melakukan di dalam setiap kehidupan kami. Pakai kami Tuhan menjadi alat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita telah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Saya percaya setiap kita yang lemah dikuatkan, yang sakit percayalah mukjizat terjadi. Haleluya. Mari siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Haleluya Yesus. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Masuk dalam doa-doa syafaat kita pada malam hari ini. Tapi sebelumnya saya akan bacakan firman Tuhan dalam Yeremia 7 ayat 14 yang berkata demikian. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku hendak mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, sesuai dengan firman-Mu Tuhan, pada saat malam ini kami datang kepadamu, yaitu Tuhan, apabila kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, maka setiap doa dan permohonan kami pun Engkau pasti mendengar. Itulah sebabnya Tuhan, kami mau berdoa buat Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan seluruh jajarannya, menteri-menterinya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberikan mereka hikmat, akal budi dan pengertian, dan mereka bisa bekerja sama Tuhan untuk membangunkan negara ini, khususnya dalam perekonomian. Kami tahu Tuhan di masa-masa pandemi ekonomi Indonesia begitu memburuknya ya Tuhan. Tetapi kami percaya apabila Engkau memberi kuasa kepada Bapak Presiden, Wakil Presiden dan seluruh jajarannya di dalam kesatuhatian yang dari Tuhan, maka mereka bisa membangkitkan perekonomian kami Indonesia sehingga rakyat semua boleh mengalami kemakmuran. Rakyat semua Tuhan bisa bangkit kembali dan tetap berharap, karena kami tahu segala sesuatunya itu adalah datangnya dari Tuhan. Itulah sebabnya kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati yaitu Bapak Presiden, wakil dan seluruh jajarannya, dan mereka semuanya Tuhan dapat mengerjakan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk di dalam
menghadapi 2022. Ada banyak Tuhan isu-isu atau banyak Tuhan berita-berita yang berkata bahwa ada perubahan iklim dan cuaca yang akan terjadi yang mungkin semakin memburuk ya Tuhan. Tetapi itu adalah perkiraan daripada manusia. Tapi kami tahu bahwa apapun itu, baik iklim, baik cuaca adalah milik Tuhan. Itulah sebabnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Karena langit dan bumi dan segala isinya adalah milik Tuhan, ciptaan Tuhan. Maka iklim dan cuaca tidak begitu berat bagi Tuhan. Namun kami berdoa supaya negeri kami, negeri Indonesia, boleh Tuhan terluput dari segala cuaca iklim yang menakutkan. Oh Tuhan, kami tahu hanya Tuhan yang bisa mengendalikan itu semuanya. Tidak ada yang bisa mengendalikan selain daripada kuasa Tuhan. Dan dengan kuasa-Mu itu kami berdoa Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan. Engkaulah ya Tuhan yang menolong bangsa ini dan menghindarkan dari segala apapun yang akan terjadi di tahun 2022. Kami berharap dan beriman bahwa segalanya pasti terjadi dengan baik karena Tuhan memberikan kami pengharapan. Kami juga berdoa Tuhan untuk tahun 2022 supaya COVID ini Tuhan tidak akan naik lagi tetapi semakin lenyap. Maka kami seluruh Republik Indonesia, rakyat Indonesia boleh bebas dari COVID dan tidak ada lagi yang menghantui kami atau menghancurkannya, tetapi kami semua boleh sehat dan kuat. Dan itulah kami berdoa supaya rakyat ini juga dapat Tuhan untuk menjaga kesehatan, protokol kesehatan selalu setiap hari dan setiap saat. Dan mereka semua takut akan Tuhan dan tetap Tuhan mengandalkan, beriman pada Tuhan bahwa Tuhan pasti menolong. Tetapi di dalam pertolongan Tuhan pun kami semua harus tetap waspada. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan Tuhan seluruh bangsa Indonesia, rakyat Indonesia ini supaya tenang dan aman dan tetap berserah kepada Tuhan dan menjaga diri. Maka COVID tidak akan menyerang kami lagi. Dan COVID ini kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus bahwa tahun 2022 tidak akan ada lagi dan semua lenyap karena kuasa nama Yesus yang berkuasa melenyapkan semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Itulah doa kami di malam hari ini Tuhan. Kami sudah naikkan kepada Tuhan dan Tuhan pasti mendengar dari tahta-Mu yang kudus. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita katakan amin. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Pada sore ini Tuhan, kami membawa sidang jemaat-Mu Tuhan, khususnya yang sedang bergumul di dalam perekonomian Tuhan. Mari ya Bapa, Engkau bukakan jalan, bukakan tingkap-tingkap langit di atas Tuhan. Berikan kepada kami semua Tuhan, khususnya yang sedang bergumul, jalan keluar untuk bisa berusaha kembali dengan baik. Tuhan, kami percaya ketika kami mengandalkan Engkau, ketika kami berharap kepadamu, maka Engkau akan turut campur tangan dalam segala perkara di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga-keluarga yang sedang bermasalah di dalam rumah tangga Tuhan. Engkaulah Tuhan di tengah-tengah keluarga ini ya Bapa. Biarlah ya Tuhan, mereka bisa mengandalkan Engkau Tuhan, tetap memandang Engkau Tuhan, sehingga kasih-Mu melimpah di tengah-tengah keluarga. Damai sejahtera-Mu Tuhan melingkupi seluruh keluarga di jemaat di GBI Petamburan ini Tuhan. Kami percaya ketika kami menjadikan Engkau Tuhan, menjadikan Engkau kepala di dalam rumah tangga kami Tuhan, maka semuanya akan jalan dengan baik. Segala kuasa iblis tidak lagi bisa memecah belah keluarga. Segala hal-hal yang buruk pun tidak akan memecahkan kasih dari
persekutuan di dalam keluarga ketika kami mengandalkan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Dengan segala pergumulan, dengan segala masalah, dan juga dengan segala ucapan syukur ketika mereka bisa merasakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa penyertaan-Mu sebegitu sempurna di tengah-tengah keluarga yang mengandalkan Engkau dan menjadikan Engkau Tuhan dan memberikan otoritas hanya kepadamu. Terima kasih Bapa. Pada kesempatan ini juga kami berdoa secara khusus untuk gembala senior kami Ibu Oli Mesa Tuhan. Tuhan kami berdoa biarlah kekuatan, kesehatan Engkau nyatakan di dalam kehidupannya Tuhan. Dan dia boleh tetap kuat di masa tuanya Tuhan. Tetap bersemangat, tetap memotivasi kami semua Tuhan. Di dalam melayani Engkau Tuhan. Di mana kami boleh belajar banyak dari gembala senior kami ini Tuhan. Tuhan damai sejahtera-Mu, kekuatan, kesehatan. Biarlah senantiasa terus mendampingi Ibu Gembala senior kami. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga untuk Gembala Sidang Bapak Yosafat Mesa beserta istri. Tuhan, biarlah Engkau limpahkan hikmat-Mu ke atas dia Tuhan. Urapan yang baru senantiasa Engkau nyatakan Tuhan. Sehingga dengan kuasa-Mu Tuhan, dengan hikmat yang datangnya daripada-Mu Tuhan, dia boleh mengembalakan sidang jemaat-Mu ini. Terima kasih Bapak, kami berdoa sekali lagi dan menyerahkan Bapak Yosafat Mesa di dalam tangan-Mu. Baik di dalam kesibukannya di sidang jemaat GBI Petamburan, juga di BPH Tuhan. Engkau terus memberikan pendampingan. Terima kasih untuk tim gembala, tim pengembalaan di GBI Petamburan ini Tuhan. Biarlah urapan yang baru senantiasa Engkau nyatakan. Berikan kepada kami kesehatian untuk bersama-sama bergandengan tangan melayani Engkau di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami berdoa untuk ibadah-ibadah yang berlangsung di gereja Petamburan ini Tuhan. Ibadah umum, ibadah raya yang pertama dan yang kedua. Biarlah ya Tuhan Engkau senantiasa hadir di tengah-tengah kami. Engkau nyatakan kemuliaan di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Sehingga jemaat yang datang dengan penuh pergumulan dapat mendapatkan jawaban. Ada damai sejahtera, ada jawaban ketika mereka datang berbakti. Juga untuk mereka yang berbakti di rumah Tuhan. Urapan yang sama, kehadiran yang sama juga akan nyata di dalam kehidupan mereka ketika mereka beribadah. Kami berdoa untuk setiap kategorial yang mungkin saat ini belum semua melaksanakan ibadah secara onsite Tuhan. Namun kami percaya ketika kami beribadah dimanapun kami berada, ketika kami datang dengan nama-Mu, maka Engkau akan hadir di tengah-tengah mereka dan memberikan berkat-Mu di atas mereka semua di sekolah minggu, ibadah sekolah minggu, ibadah teen. Juga untuk ibadah dewasa muda, glamur, dan juga untuk WBI Tuhan. Tuhan, kehadiran-Mu sangat kami butuhkan. Penyertaan-Mu sangat kami perlukan. Khususnya juga untuk ibadah youth Tuhan yang sudah melakukan ibadah onsite Tuhan. Tuhan, Maria Tuhan, Engkau kembalikan anak-anak youth yang sudah lama tidak hadir untuk datang bersama-sama berbakti. Karena dengan berbakti mereka boleh saling menguatkan, saling membangun, saling membentuk Tuhan. Biarlah ya Tuhan, melalui ibadah youth ini Tuhan, banyak anak-anak muda-Mu bisa diselamatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk setiap pelayan ibadah dimanapun mereka berada Tuhan. Apapun yang mereka lakukan Tuhan, biarlah hanya kasih-Mu ya Tuhan yang memotivasi mereka untuk melayani Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk setiap peralatan-peralatan sound system, internet yang dipakai Tuhan untuk
menyiarkan ibadah secara online. Mari Tuhan Engkau jamah, Engkau urapi sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Sehingga firman-Mu itu Tuhan bisa disiarkan dimanapun orang-orang menangkapnya untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya melalui siaran online Tuhan, nama-Mu akan dimuliakan, kerajaan-Mu akan diperlebar. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami ya Tuhan. Biarlah semua ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan ketika sebentar kami akan memberikan persembahan ya Tuhan. Biarlah apa yang kami bawa dan kami berikan itu Tuhan, biar boleh menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya, kita telah menaikkan doa syafaat kita dan kini saatnya kita akan memberikan korban syukur kita untuk Tuhan. Mari kita dukung pekerjaan Tuhan di gereja kita ini. Persembahan dapat diberi dengan scan barcode di layar Bapak Ibu. Haleluya, selamat memberi, Tuhan memberkati. Setianya Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasanya, ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Haleluya, terima kasih persembahan Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Dan kini saatnya kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini. Haleluya, kita naikkan pujian. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih
kami penuh dengan ucapan syukur di hadapan-Mu pada malam ini Tuhan. Karena ketika kami dapat bersekutu dengan Engkau, itu adalah saat yang terindah di dalam kehidupan kami. Engkau memberikan kekuatan bagi kami. Engkau mengarahkan langkah kami. Biarlah ya Tuhan, penyertaan-Mu terus Kau nyatakan di tengah-tengah sidang jemaat-Mu. Sehingga kami boleh senantiasa berjalan bersama dengan Engkau. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun kami percaya penyertaan-Mu yang sempurna itu akan terus mengawali hidup kami. Mari kita sama-sama menerima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera yang datangnya daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus yang tidak ada ujungnya, serta persekutuan dengan Roh Kudus, biarlah itu saja yang mengawali kehidupan kita, membawa kita ke dalam kemenangan yang satu kepada kemenangan yang lain. Biarlah semua ini kami nikmati ketika kami berjalan bersama dengan-Mu. Mari yang diberkati kita sama-sama katakan, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Sampai berjumpa dan menikmati berkat Tuhan di hari Selasa yang akan datang. Selamat malam.